untuk PKP 2B perpanjangannya harus membuat proyek peningkatan nilai tambah. Undang-Undang Minerba ini kemudian dijabarkan lagi dalam PP 15 tahun 2022 mengenai royalti. Di mana untuk penggunaan batubara halal tertentu, termasuk peningkatan nilai tambah, total royalti yang dibayarkan adalah 14%. Tetapi kita harus lihat, kalau untuk IUP hanya membayar royalti royalti tok. Tetapi kalau PKP 2B dan IUPK, dia adalah royalti plus PHT plus BMN. Jadi kalau dibilang royalti 0% untuk IUPK, pada harga di bawah $70, dengan 14% royalti untuk penggunaan dalam negeri, maka kalau royaltinya itu sebenarnya adalah 5% menjadi 0, tetap saja ada sekitar 6%. Karena 8% lah royalti untuk harga di bawah 70. Sehingga tetap kita membayar 6% tambahannya untuk proyek nilai tambah. Dan volumenya, ini yang perlu diklarifikasi, hanya volume untuk peningkatan nilai tambah. Nah, berapa besar volume peningkatan nilai tambah? Bisa Ibu bayangkan, untuk pembuatan gasifikasi dan pembuatan metanol dan dimethyl ether, itu total nilainya dengan total produksi 600.000 ton of metanol itu kira-kira 2 billion US. Ya, jadi dengan penggunaan batubara sekitar 6 juta sampai 10 juta ton. Nah, hanya inilah yang mendapatkan royalti 0%, bukan keseluruhan produksi. Begitu, Mbak. Jadi, tapi ini cukup bagus, tetapi masalahnya bukan royalti, Bu. Untuk proyek nilai tambah, yang masalah bukan royalti, yang masalah pertama adalah investasi, yang kedua ada ketidakpastian market price. Ketidakpastian market price ini maksudnya seperti apa, Pak? Kan proyeknya harganya adalah, produknya adalah dimethyl ether, metanol. Kalau metanol kita ekspor, dimethyl ether kita bisa gunakan di dalam negeri. Untuk investasi yang cukup besar sebesar 2 billion, kita butuh harga jual yang tertentu. Kalau harga jualnya di bawah harga itu, maka proyek ini akan berisiko. Karena ini adalah hasilnya adalah syngas, jadi sintetik. Semuanya adalah dari batu bara. Ya, saingannya adalah gas dari gas alam, yang produknya sudah gas. Nah, disinilah ada risiko terhadap market price. Inilah yang menjadi concern untuk proyek peningkatan nilai tambah. Oke, tapi kalau dari segi penyerapan untuk DMS sendiri, seberapa besar sih, Pak? Menurut analisa saya, tidak tahu angka pastinya, bahwa proyek dengan proyek 2 billion itu masih tersedia market dalam negeri untuk dimethyl ether mensubstitusi impor menggunakan gas. Ya, tetapi kan harga gas dunia pun kan naik turun. Kalau harga gas dunia turun, dimethyl ether kita produksi, kemudian harga gas turun di bawah harga produksi dari dimethyl ether, di sini terjadi risiko. Karena pemerintah, saya tidak tahu apakah pemerintah akan menjamin harga beli dimethyl ether. Oke. Nah, itulah risiko yang sekarang kita terima kasih Pak Ido. Saya akan kembali ke Pak Joko. Tanggapan Anda Pak Joko dengan ada karpet merah dari pemerintah untuk industri batubara, khususnya royalti ataupun terkait dengan royalti hingga 0% seperti apa? Ya, sebenarnya kalau diberikan royalti 0% baik. Tapi ini kan hanya yang untuk PNT saja, Mbak. Yang lain-lainnya tetap bayar, sehingga ada yang 6% yang tetap dibayar oleh IUPK atau PKP 2B, yang sementara ini IUP yang di daerah membayar hampir tidak ada. Dan disinilah letak prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi mungkin yang perlu kita tegakkan, ya. Dan juga harga yang sangat fluktuatif dari gas alam. Kalau gas alam nanti turun di bawah DME, yang menanggung siapa? Dan seperti yang disampaikan Pak Ido tadi, pembelinya juga masih belum jelas gitu kan. Artinya belum final lah. Kalau dulu, kalau yang saya dengar dari PETBA, dengan pembelinya Pertamina masih belum akur harganya. Nah, kalau sekarang Arutmin
yang mau beli siapa, nanti ini perlu cari lagi kan. Sehingga beban yang dialami oleh IUPK di dalam nilai tambah ini juga tidak teringankan dengan royalti yang sebagian dibayar 0% tadi, Pak. Oke, artinya tidak Itu saja semua keterangan saya. bisa menikmati royalti hingga 0% ini ya. Pak Ido, terkait dengan berbagai tantangan yang meliputi tahun 2023 ini dan juga ancaman perlambatan ekonomi global, seperti apa target produksi batubara dari Arutmin di tahun ini? Arutmin masih menargetkan produksi dengan sekitar angka 28 juta ton, Bu. Tahun ini kurang lebih sama dengan target tahun lalu. Oke,